Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ameltin Kamila. Kerap sekali dipanggil Kamila. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam di kelas A6. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara dan Kedudukannya sebagai Sumber Hukum Nasional. Nah, pada makalah saya mengambil empat rumusan. Yang pertama, mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Dan yang ketiga, itu hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah aktualisasi atau penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, negara kita itu, negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan dan sistem pemerintahan republik, sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, dan masyarakat sudah sering, bahkan setiap hari mendengar dengan kata Pancasila. Apa sih Pancasila itu kan? Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengetahui Pancasila sebagai dasar negara, tuntunan dan pedoman hidup yang nilainya diangkat dari kebiasaan atau yang sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia selama semenjak dulu gitu. Nah, Pancasila itu menurut bahasa, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti itu 5 dasar atau 5 pedoman, dan sila itu adalah prinsip atau dasar, juga berarti atau asas. Maka Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar. Nah, kelima prinsip ini mencakup nilai-nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Nah, dasar negara adalah landasan utama bagi suatu bangsa untuk mengatur dan menjelaskan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, bukan hanya sekedar aturan, tapi juga menjadi pedoman dan serta cita-cita hidup dalam berbangsa dan bernegara. Nah, untuk juga menata kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila itu lahir dari gagasan Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1995. Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu tanpa membedakan latar belakang. Jadi seperti slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Pancasila juga sebagai pegangan hidup yang bisa menuntun masyarakat, juga sebagai puasi atau tiang sekaligus pegangan hidup bagi bangsa Indonesia. Jadi bangsa kita tuh punya ideologi sendiri yang kuat, sehingga tidak mudah roboh atau terpengaruh oleh bangsa lain. Dengan adanya Pancasila ini, Indonesia bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang kokoh dan juga mandiri. Nah, setiap negara pasti mempunyai dasar sebagai pondasi, di mana seperti rumah, jika pondasinya kuat, maka rumah itu akan tidak lemah, tidak roboh. Seperti Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar atau pedoman hidup bangsa. Nah, di mana itu menjadi pegangan atau pondasi kehidupan supaya negara kita tidak roboh dan tidak terpengaruh oleh bangsa lain, seperti itu. Nah, jadi mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Karena Pancasila itu mempunyai atau memiliki nilai-nilai fundamental yang ada sejak dulu, sudah tertanam sejak dulu. Nah, jadi kita itu bisa mengambil nilai-nilai Pancasila di kehidupan, untuk kehidupan sehari-hari, seperti itu. Juga Pancasila itu
tidak hanya sebagai rangkaian, tapi juga dapat diambil nilai-nilainya. Dengan begitu, Pancasila sebagai dasar negara itu maka segala aspek kehidupan nasional, baik politik, ekonomi, sosial maupun hukum, memiliki arah yang sesuai dan dengan kepribadian bangsa Indonesia melalui nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan sebuah pedoman. Nah, jadi itu alasan kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, karena memuat nilai-nilai fundamental yang sudah tertanam sejak dulu gitu. Jadi agar Indonesia tuh makin kuat dan tidak terpengaruh oleh bangsa lain seperti itu. Nah, penjelasan selanjutnya ialah tentang kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Nah, sumber hukum itu pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber untuk menggali atau menemukan sebuah hukum. Menurut Zuckerbergen, sumber hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan formil. Material itu maksudnya ialah isi dari suatu hukum, sedangkan hukum formil adalah tata cara atau bukti yang digunakan untuk menerapkan suatu hukum. Nah, dua hukum ini itu sangat berkaitan yang menyebabkan peraturan formal itu berlaku. Jadi adanya sumber hukum material ini menjadi faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial seperti itu. Juga termasuk pada hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, juga perkembangan nasional, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang baik yang dapat digali dalam kedudukan Pancasila di sumber hukum ini. Nah, Pancasila yang kaitan kepada dua sumber hukum di atas, Pancasila itu termasuk dalam hukum material. Nah, sedangkan yang bersifat formil yaitu seperti peraturan undang-undang itu atau perjanjian antar negara. Nah, Pancasila sebagai sumber hukum material ini juga ditentukan oleh muatan atau isi dalam rumusan Pancasila. Yang pertama adalah muatan filosofis dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai identitas hukum nasional. Yang ketiga, Pancasila itu tidak menentukan sanksi, larangan maupun suatu perintah, melainkan menentukan suatu landasan atau dasar utama dalam pembentukan hukum. Nah, jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu sangat berkaitan dan juga sangat penting. Karena kenapa? Artinya seluruh peraturan undang-undang di Indonesia harus disusun dan berlaku sesuai dengan nilai serta prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Nah, dalam hal ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia itu tidak hanya bersifat legal dan formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, peraturan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang menjadi ruh Pancasila yang diambil dari nilai-nilai Pancasila seperti itu. Jadi sangat penting sebagai sumber hukum. Kedudukan Pancasila ini sangat penting sebagai sumber hukum nasional seperti itu. Karena tadi memuat nilai-nilai dalam Pancasila seperti itu ya. Terus yang ketiga itu adalah tentang hubungan Pancasila dengan UUD 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, Pancasila itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat yang menjadi pijakan dan jiwa dalam kehidupan bernegara di Indonesia, dan tidak hanya menjadi landasan hukum di Indonesia, tapi juga berperan penting dalam menentukan atau mengarahkan kebijakan politik dalam hukum. Nah, harapan Pancasila itu dalam bidang hukum memunculkan ketentuan yang penuh diikuti nilai Pancasila, karena keseluruhan hukum yang ada di Indonesia pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai Pancasila. Hukum Pancasila menjadi pedoman bagi pembentukan hukum nasional Indonesia untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nah,
Hukum nasional Indonesia sendiri itu merupakan satu kesatuan hukum atau undang-undang dasar yang dibangun untuk suatu tujuan, dasar, dan cita-cita hukum. Jadi semua bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum nasional Indonesia itu adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita-cita hukum negara Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD. Nah, tujuan negara Indonesia itu adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang secara jelas dan terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang meliputi yang pertama itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi Pancasila itu dengan UUD itu saling berkaitan karena sistem hukum nasional ini adalah suatu kesatuan tidak dapat dipisahkan karena bertujuan untuk mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Tidak dapat dilepaskan dari dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu. Jadi Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar tidak dapat dipisahkan. Itu saling berkaitan. Karena kenapa? Pancasila itu adalah dasar negara. Nah, sedangkan Undang-Undang Dasar itu adalah aturan tertulis yang mengambil dari nilai-nilai dalam Pancasila. Jadi aturan-aturan dalam Undang-Undang Dasar itu ada dalam Pancasila, mengambil dari Pancasila. Nah, yang keempat itu adalah tentang pembahasan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hal ini Pancasila itu dapat diaktualisasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar rangkaian sebuah kalimat atau sebuah kata, tapi dapat diterapkan atau diaktualisasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan Pancasila itu ada dua macam. Yang pertama itu ada objektif dan subjektif. Nah, objektif itu penerapan Pancasila yang diwujudkan dalam kelembagaan negara seperti lembaga yudikatif, eksekutif, dan eksklusif seperti itu. Seperti DPR, contohnya DPR di Indonesia itu pemerintahan menyatakan bahwa setiap warga negara bebas untuk memilih agama yang mereka yakini. Nah, itu pemerintahan yang mengatur seperti itu. Yang kedua itu ada nilai objektif, di mana Pancasila itu diwujudkan dalam diwujudkan dalam sikap moral pada diri seseorang. Jadi setiap individu tuh punya nilai tersendiri. Contohnya seperti rajin beribadah, menghormati yang teman beda agama, dan juga tidak pamrih seperti itu. Jadi kalau objektif itu perbedaannya, kalau penerapan nilai Pancasila secara objektif itu penerapan Pancasila secara yang diwujudkan dalam negara, lembaga negara atau pemerintah. Sedangkan subjektif itu penerapan Pancasila yang ada pada diri moral seorang, sikap dan perilaku setiap individu seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan. Jadi tidak hanya sebagai rangkaian saja, tapi itu harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Nah, kenapa? Agar Indonesia itu menjadi negara yang kokoh dan sesuai dengan Pancasila dan sesuai dengan dasar negara seperti itu. Nah, jadi Pancasila itu diwujudkan untuk agar mampu menjaga kesatuan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa dan warga Indonesia. Gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kembali lagi di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.